Hai teman-teman, saat ini kami akan mempresentasikan makalah Dimensi Sosial Budaya dan Gender dalam Kesehatan. Ini merupakan tugas mata kuliah ISP dengan dosen pengajar Dr. Victor PK Lengkong SE MSI. Makalah ini disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Nurse Amelia A.A. Rondo, kemudian Juwit Lien Sipratasik SKM, kemudian saya sendiri Dr. Astrid C. Pesendo, kemudian Dr. Gigi Wanda C. Mandalika. Dimensi sosial budaya dalam kesehatan. Menurut Eckerneck, seorang pakar antropologi kesehatan dari Amerika Serikat, fakta tentang seseorang menderita sakit, penyakit apa yang diderita, dan pengobatan apa yang diterima, bukan sekedar proses biologi saja, tapi juga bergantung pada faktor sosial dan budaya orang tersebut, termasuk peran gender yang juga ditentukan secara sosial budaya. WHO sendiri mendefinisikan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang sempurna secara fisik, mental, dan sosial. Sementara di Indonesia, definisi sehat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam aturan ini dinyatakan bahwa sehat merupakan kondisi menyeluruh dari fisik dan jiwa, maupun sosial yang sejahtera, sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara ekonomi sosial. Perilaku kesehatan umumnya merupakan sebuah respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit, penyakit, makanan, maupun sistem pelayanan kesehatan dan lingkungan. Perilaku kesehatan merupakan perilaku yang berupa keputusan atau tindakan yang diambil oleh individu yang mempengaruhi kesehatan atau kematian, yang dipengaruhi konteks sosial budaya di mana individu itu berada. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak membawa perubahan terhadap kehidupan manusia, baik dalam hal perubahan pola hidup maupun tatanan sosial, termasuk dalam bidang kesehatan, dan tentunya banyak yang tidak luput dari unsur sosial dan budayanya sendiri. Kemudian perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami suatu perubahan dalam proses berpikir. Hubungan antara budaya dan kesehatan sangat erat. Sebagai salah satu contoh, yaitu suatu masyarakat desa yang sederhana dapat bertahan dengan cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisi mereka. Dimensi sosial dalam kesehatan merujuk pada kemampuan untuk membuat dan menjaga hubungan dengan orang lain, serta berperilaku sesuai dengan standar sosial. Dimensi budaya merujuk pada cara hidup suatu kelompok, masyarakat, perilaku, kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai dan simbol yang diterima serta dimiliki oleh masyarakat pemangku budaya tersebut, sebagai pedoman untuk berhubungan dengan anggota masyarakatnya serta untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, ada beberapa aspek sosial yang mempengaruhi status kesehatan, antara lain adalah yang pertama, umur, kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaan, kemudian sosial ekonomi. Menurut Harry Elling pada tahun 1970, ada dua faktor sosial yang berpengaruh pada perilaku kesehatan. Yang pertama, self-concept, kedua, image kelompok. Menurut Foster tahun 1973, aspek budaya dapat mempengaruhi kesehatan, yaitu pertama pengaruh tradisi, sikap fatalitis, pengaruh nilai, sikap etnosentris, pengaruh perasaan bangga pada statusnya, pengaruh normal, pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi semua orang tanpa kecuali, dan semua orang harus mendapatkan kesehatan yang sempurna secara fisik, mental, dan sosial. Pada kenyataannya, keadaan kesehatan individu dan masyarakat tidak selalu dapat dicapai secara optimal karena keterbatasan aspek-aspek sosial dan budaya yang membatasinya. Misalnya, karena keadaan sosial ekonomi yang terbatas, maka orang tidak dapat memilih tempat pelayanan kesehatan sesuai standar. Dalam hal kesehatan, dimensi budaya
Di antaranya dapat berupa kepercayaan dan pengetahuan tentang sehat sakit dari individu dan kelompok, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap penting, pandangan budaya tentang penyebab penyakit, dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk kesembuhan penyakit tersebut, dan lain-lain. Perspektif gender dalam kesehatan. Gender adalah konsep kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan gender adalah wujud kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Menurut WHO, masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam sektor kesehatan dapat dijumpai pada banyak kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Kesetaraan dan keadilan gender atau disingkat KKG sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia yang dipertegas dalam Deklarasi Global atau Konferensi Perempuan Sedunia yang ke-4 tahun 1995 di Beijing, di mana salah satu negara anggotanya adalah Indonesia sendiri. Menurut WHO, masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam sektor kesehatan dapat dijumpai pada banyak kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Isu kebijakan gender yang berkembang antara lain yaitu urusan kehamilan dan kelahiran, sosialisasi pedoman Making Pregnancy Safer atau MPS ditujukan pada ibu-ibu, kemudian strategi nasional peningkatan pemberian ASI, kemudian Safe Motherhood atau keselamatan ibu pasca melahirkan, kemudian serta dalam hal reproduksi yang dituntut penggunaan alat kontrasepsi, jumlah anak dan rujukan pelayanan kesehatan. Kesemuanya itu dianggap hanya menjadi urusan perempuan saja. Dalam hal ini laki-laki tidak. Nah, pada tahun 2019, The Lancet Global Health menyebutkan sebanyak 200 juta perempuan di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap kontrasepsi. 30 juta perempuan yang melahirkan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak. 45 juta kurang atau tidak sama sekali mendapatkan layanan antenatal care atau ANC. Setiap tahunnya, ada 25 juta perempuan mengalami aborsi yang tidak aman. 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Lebih dari 1 juta kematian perempuan akibat kanker payudara, serviks, ovarium, dan uterus. Ternyata, dengan kebijakan dan program yang bersifat netral gender atau buta gender, ini sering dijumpai adanya kesenjangan dalam pelaksanaan serta dampak yang terjadi pada penduduk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, dalam program Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA, selama ini urusan kehamilan dan melahirkan dianggap hanya urusan perempuan, sementara kedudukan perempuan pada umumnya masih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan sulit memutuskan apa yang menjadi kebutuhan dan haknya. Kemudian dalam program lingkungan sehat, penyihatan air dan sanitasi, perempuan lebih banyak menerima beban kerja untuk kesehatan, lingkungan dan sanitasi di rumah tangga. Sementara sosialisasi program lingkungan sehat, penyihatan air dan sanitasi lebih banyak ditujukan pada laki-laki. Kementerian Kesehatan telah menerapkan pengarus utamaan gender sejak tahun 2004, sejalan dengan terbentuknya tim pengarus utamaan gender bidang kesehatan. Tim bertanggung jawab mengembangkan program dan perencanaan yang responsif gender. Menurut Han dan Inhorn tahun 2009,
Pemahaman mengenai sosial, budaya, dan gender sangat penting untuk menjadi dasar dalam melakukan intervensi dan mengembangkan kebijakan kesehatan. Suatu intervensi atau kebijakan kesehatan harus dapat diterima secara sosial dan budaya, termasuk gender, untuk dapat diterapkan di masyarakat. Aspek sosial, budaya, gender, dan kondisi ekonomi sangat memengaruhi kesehatan, penyakit, dan pengambilan keputusan untuk pencarian pelayanan kesehatan. Kesehatan penduduk dapat dikatakan sebagai permasalahan sosial, sehingga promosi untuk kesehatan masyarakat harus mengikut sertakan tidak hanya individu-individu, tetapi juga cara-cara yang dapat diterima secara sosial budaya. Budaya kehidupan masyarakat mewariskan pemahaman tentang tata cara mereka melanjutkan kehidupan dari suatu generasi ke generasi. Selanjutnya, dengan pemahaman akan peran laki-laki dan perempuan, secara anatomi antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun mereka terlahir dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Akan tetapi dalam perkembangannya dalam budaya, masyarakat memiliki perbedaan di antara keduanya. Gender adalah konsep kesamaan antara kondisi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tersebut. Terima kasih.